Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila, kelas A2 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat asal mula Nyi Roro Kidul. Alkisah dahulu kala berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terletak di daerah Pakuan atau Kota Bogor, Jawa Barat sekarang. Kerajaan Pakuan Pajajaran dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja atau dikenal juga dengan nama Prabu Siliwangi. Permaisuri Prabu Siliwangi adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Di samping permaisuri, Prabu Siliwangi juga memiliki beberapa seril yang cantik. Dari sang permaisuri, Prabu Siliwangi dikaruniai seorang putri yang lebih cantik dari ibunya, Putri Kandita namanya. Ketika tumbuh dewasa, Kandita menunjukkan sifat dewasa, arif, dan bijaksana seperti sang ayah. Jadi tidak heran jika Putri Kandita menjadi putri kesayangan Prabu Siliwangi. Atas pertimbangan sifat-sifat baik Putri Kandita, Prabu Siliwangi bermaksud menjadikannya sebagai pengganti dirinya kelak. Rencana sang raja membuat para seril dan anak-anak beliau dari seril-seril tersebut merasa cemburu. Oleh karena itu, mereka pun bersongkol untuk mengusir Putri Kandita dan permaisuri dari istana Pakuan. Hingga akhirnya pada suatu hari, seril-seril Prabu Siliwangi dan putra-putri mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk menyingkirkan Putri Kandita. Setelah mengadakan pembicaraan, akhirnya mereka sepakat akan mengupah seorang dukun ilmu hitam untuk menyihir Putri Kandita dan ibunya. Mereka kemudian menyuruh seorang dayang istana untuk menemui dukun ilmu hitam di sebuah gubuk di tengah hutan, cukup jauh dari istana Pakuan. Si dayang segera pergi menuju rumah si dukun ilmu hitam. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, si dayang kemudian menyerahkan sejumlah keping uang logam emas kepada sang dukun. Tanpa berpikir panjang, sang dukun pun langsung menyanggupi permintaan jahat para seril tersebut. Setelah si dayang kembali ke istana Pakuan, sang dukun segera melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu hitam yang ia miliki, si dukun menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta, sehingga sekujur tubuh mereka yang semula mulus dan bersih timbul luka borok dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sakit kusta yang menimpa Putri Kandita dan ibu permaisuri membuat gempar istana. Prabu Siliwangi memerintahkan para tabib untuk menyembuhkan mereka berdua. Namun, tidak ada satupun tabib yang mampu mengobati mereka. Sakit borok-borok tersebut membuat tubuh ibu permaisuri menjadi lemah, hingga akhirnya sang permaisuri mengembuskan nafas terakhir. Kejadian ini membuat Putri Kandita dan Prabu Siliwangi menjadi sangat sedih. Putri Kandita diusir dari istana. Keadaan seperti ini tidak disia-siakan oleh para seril dan putra-putri mereka. Mereka bersepakat untuk menghasut Prabu Siliwangi agar segera mengusir Putri Kandita dari istana dengan alasan sakit Putri Kandita akan membawa pengaruh buruk pada istana Pakuan. Tentu saja Prabu Siliwangi tidak bisa menerima saran itu karena begitu sayangnya kepada Putri Kandita. Namun karena para seril terus mendesaknya, maka dengan berat hati sang raja terpaksa mengusir Putri Kandita dari istana. Prabu Siliwangi kemudian memanggil Putri Kandita dan memintanya agar meninggalkan istana Pakuan Pajajaran, agar kerajaan Pakuan terhindar dari malapetaka. Putri Kandita menerima keputusan Prabu Siliwangi. Dengan hancur hati, Putri Kandita pun meninggalkan istana Pakuan. Ia berjalan menuruti kemana kakinya melangkah tanpa arah dan tujuan yang pasti. Setelah berhari-hari berjalan, Putri Kandita tiba di pantai selatan. Putri Prabu Siliwangi yang malang itu bingung harus berjalan kemana lagi. Di hadapannya terbentang samudera yang sangat luas dan dalam. Tidak mungkin pula ia kembali ke istana. Karena merasa lelah, akhirnya Putri Kandita tertidur lelap di tepian pantai. Di dalam tidurnya, Putri Kandita mendengar sebuah bisikan gaib yang mengatakan bahwa ia harus menjeburkan dirinya ke lautan lepas agar sakitnya sembuh. Meyakini suara itu sebagai sebuah wangsit, Putri Kandita pun menjeburkan diri ke laut.
ajaib. Setelah menjeburkan dirinya ke laut, seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang, hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu juga menjadi putri yang sakti mandraguna, Nyi Roro Kidul. Meski penyakit kulitnya telah sembuh, ditambah ia memiliki kesaktian, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana Pakuan Pajajaran. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran itu. Sejak saat itu, Putri Kandita dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti mandraguna dengan nama Ratu Laut Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Tertarik oleh kecantikan Putri Kandita, para pangeran dari berbagai kerajaan berdatangan untuk meramalnya. Putri Kandita bersedia menerima ramalan mereka asalkan mereka sanggup mengarahkan kesaktiannya, termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun jika para pangeran itu kalah, maka mereka harus menjadi pengikut Nyi Roro Kidul. Dan memang tidak ada satupun para pangeran yang berhasil menandingi kesaktian Putri Kandita, hingga akhirnya banyak dari mereka yang kini menjadi pengikut para Kandita. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.